Selamat datang di Trading untuk Semua. Karena semua bisa trading tanpa harus sepenuhnya ngerti trading. Selamat datang kembali teman-teman di Market Outlook episode ketiga, di mana saya akan menganalisa pergerakan market forex dari pair-pair yang sudah saya pilih, yang biasanya adalah pair major yang banyak ditradingkan oleh teman-teman, dan saya akan coba membahas tentang bagaimana pergerakannya di minggu depan. Tapi untuk minggu ini ada sesuatu yang baru. Jadi saya selain akan membahas tentang market-market di minggu depan, saya juga akan coba breakdown tentang trade-trade yang saya ambil di minggu ini. Oke, jadi di minggu ini, setelah minggu lalu saya sama sekali nggak trade karena saya nggak mendapatkan entry apa-apa, di minggu ini 21 sampai dengan 24 Februari 2023, saya mengambil trade yang agak banyak. Total saya mengambil 7 trade, yang mana statistiknya bisa kalian lihat di layar seperti ini. Oke, jadi minggu ini seluruh trade saya itu total menghasilkan 3,2% perkembangan di akun saya, dan juga menghasilkan pelajaran yang berharga. Kenapa? Karena harusnya kalau saya hold trade saya lebih lama lagi, itu harusnya menghasilkan lebih dari 3,2%. Jadi harusnya bisa sekitar mungkin 2 kali lipatnya, 6 atau 7% kalau saya hold semua. Tapi enggak, saya hanya dapat 3,2%, yang mana itu sangat bagus. Jadi di trading ini tujuan utamanya adalah bukan menghasilkan profit, tapi tujuan utamanya adalah mempertahankan akun trading kita. Jadi selama kita nggak kehilangan uang, kita masih untung. Seperti itu. Oke, saya coba bahas trading saya satu persatu dan dimulai dari NZD JPY. Oke, kita mulai dari NZD JPY, tapi sebelum kita masuk ke analisa dari trading saya, breakdown trading, saya ingin jelaskan dulu tentang bagaimana sih saya trading sehari-harinya. Mungkin untuk teman-teman yang belum sempat melihat video saya sebelumnya, saya itu trading biasanya itu hanya di time frame 4H. Time frame hanya 4H. Kadang memang saya suka ke daily untuk lihat bagaimana pergerakan besarnya, tapi biasanya untuk analisa dan juga eksekusi hanya di 4H aja. Hanya ketika saya lagi bahas di akhir minggu untuk melihat pergerakan market ke depannya, analisa akhir minggu, baru saya masuk ke D1 dan juga H4. Lalu mungkin teman-teman bertanya di sini, kenapa sih saya trading di H4? Kenapa sih saya nggak turun ke H1 atau ke 15 menit, ataupun scalping di 1 menit atau 15 second gitu? Jadi, saya tinggal di time zone GMT plus 9. Kalau teman-teman di Jawa, di Jakarta, itu GMT plus 7, tapi saya GMT plus 9. Jadi, semua pembukaan session yang mana biasanya teman-teman scalping itu melakukan kegiatan tradingnya, yaitu di pembukaan session, session London, session New York, session Asia, kebetulan jam-jamnya nggak ada yang cocok dengan saya. Apalagi New York. New York itu sudah terlalu malam untuk saya. Jadi, saya ambil 4H supaya enak. Karena saya bisa kesehariannya juga masih pekerja korporat, pekerja kantoran seperti biasa. Jadi, saya hanya punya waktu di H4. Tapi enaknya di H4 adalah saya bisa cek chart itu 4 jam sekali. Jadi nggak usah setiap kali saya harus buka komputer atau buka smartphone saya lihat trading view. Nggak harus seperti itu. Jadi saya cuma hanya meluangkan waktu 4 jam sekali untuk lihat chart, dan itu membuat kegiatan trading saya jauh lebih enak sekarang. Jadi untuk teman-teman, semakin banyak waktu kalian melihat layar, itu bukan berarti trading kalian akan semakin baik, tapi justru kebalikannya. Semakin sedikit waktu kalian di layar, selama teman-teman tahu apa yang teman-teman mau lakukan, itu tradingnya akan jauh lebih baik. Nanti saya akan bahas tentang itu di video berikutnya, tapi kita bahas dulu di NZD JPY. Oke?
Jadi nih di NZDJPY, di garis merah yang saya tandai ini, saya melihat ada satu signal yang terbentuk. Kalau kita lihat strukturnya nih, kita bisa lihat strukturnya kan dia lagi turun ya dari sini ya. Ini high, dan dia tidak bisa menembus high yang ini. Dia membentuk higher low, karena low yang ini lebih tinggi dari low yang ini. Tapi kemudian dia, apa yang terjadi? Dia membentuk lower high. Dia tidak dapat menembus high yang ini. Sehingga kita bisa mulai lihat, sepertinya struktur akan berubah nih. Dan ternyata benar, strukturnya berubah. Dia membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Sampai kemudian dia secara clean, secara bersih, secara jelas, dia membreak struktur yang di sini, dan dia membentuk higher high. Oke, jadi terdapat break di sini. Lalu dia kemudian membentuk higher high. Dan kalau ada seperti ini, saya biasanya mengambil Fibonacci retracement untuk melihat trading range-nya. Dan saya hanya akan mengambil trade ketika price sudah retrace atau sudah pullback kembali ke 50% area dari range tersebut. Oke. Dan di sini saya bisa lihat saya mendapatkan signal trading di hari Senin jam 11 malam waktu saya di Jakarta, berarti jam 9. Tapi saya punya trading rules yang mana saya tidak akan trading di hari Senin. Biasanya Jumat juga, tapi yang udah pasti adalah saya tidak ada trading di hari Senin. Jadi walaupun ini, kebetulan sih ini tradingnya akhirnya ranging. Tapi walaupun signal terjadi di hari Senin dan tradingnya ternyata bisa lanjut ke atas ke area yang saya mau, itu ya udah bukan rezeki saya. Oke. Di sini sebenarnya saya sudah punya entry signal yang bagus. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah, ini ada namanya TUS momentum. Ini merupakan candle, bukan candle, sorry. Ini merupakan indikator custom yang saya buat sendiri, saya coding sendiri, yang memberikan signal-signal untuk saya enter trade. Dan kebetulan saya mendapatkan signal di sini, tapi saya lagi-lagi ini hari Senin, jadi saya nggak mengambil trade-nya. Jadi skip untuk NZD JPY. Oke, jadi yang kedua ada NZD CAD, New Zealand Dollar versus Canadian Dollar. Jadi di sini saya juga nggak ambil trade. Kenapa? Karena bisa teman-teman lihat di sini tidak sampai 2R. R itu maksudnya risk reward ratio. Buat saya, untuk setiap trade yang saya ambil, setiap satu risk yang saya resikokan, katakanlah saya resikokan 1% dari akun saya tidak akan mengambil trade tersebut kalau potensial profitnya tidak sampai 2R atau 2 kali risk reward ratio-nya. Jadi, kenapa saya ambilnya minimal 2R? Karena ya itu supaya aman aja sih akun saya. Karena jadi kalau misalkan risk reward ratio-nya adalah 1:2, setiap 1% yang saya kehilangan ketika saya loss, kalau saya win, saya akan dapat 2%. Jadi loss yang sebelumnya dapat di-cover semua. Tapi untuk di NZD CAD ini, karena dia nggak sampai 2R, saya skip. Lagi pula, kalau misalkan saya ambil pun trade ini, saya akan kena loss di sini. Jadi cukup bagus keputusan saya bahwa saya tidak mengambil trade ini. Jadi kalau mau di breakdown, secara struktur kita udah bisa lihat dia udah jelas turun ke bawah ya. Lower high, lower low. Kenapa ini lower high? Karena lebih rendah dari high yang ini nih. Dia lower high, lower low, lower high, lower low. Dan ketika hari Selasa jam 3 sore waktu saya melihat peluang ini. Jadi ini kalau mau saya hapus dulu. Saya melihat struktur terakhir adalah di sini.
Ini high terakhir yang tercipta, lalu ini low. Dan harga sudah masuk ke area 50% dan di candle inilah saya menemukan signal yang juga dikonfirmasi oleh indikator TUS momentum saya. TUS adalah trading untuk semua singkatannya. Tapi kenapa saya tidak ambil trade ini? Karena begini. Ketika terjadi signal, saya biasanya tidak langsung entry, tapi saya mengambil 50% dari candle yang menjadi signalnya. Kebetulan di sini adalah candle ini yang saya berikan garis merah. Kalau di sini saya ambil, stopnya di mana? Stopnya biasa di swing high, bukan swing high, di high terakhir yang tercipta, dan saya lebihkan kurang lebih 5 pips. Jadi kalau ini 36, 37, 5 pips biasanya berarti 42 pips. 42 pips, tapi kalau kita convert ke ticks itu jadi 420 ticks. Nanti pengetahuan seperti ini akan saya berikan juga di video-video berikutnya. Cuma untuk keperluan video ini saya kasih tahu aja langsung kalau ini stop loss-nya 42 pips, dan biasa untuk take profit pertama saya biasanya ngambilnya di level 1,5 dari Fibonacci retracement yang saya tarik di sini. Dan ternyata kita bisa lihat di sini, risk-reward ratio-nya nggak sampai 2, hanya 1,35. Jadi saya nggak ambil. Tapi yang terjadi apa? Kalau saya ambil trade ini, saya akan kena loss karena harga langsung menembus ke atas. Kenapa harga menembus ke atas? Karena sebenarnya range tradingnya masih belum lengkap yang di sini. Kita bisa lihat, seperti yang udah saya bilang tadi, range trading itu lengkap kalau dia sudah pullback sampai dengan ke 50% dari range yang ada. Ini kalau sudah 50%, trading ini sudah bisa dibilang, trading range ini sudah bisa dibilang lengkap. Jadi kalau dia sudah pullback ke 50%, dia tembus lagi ke bawah, maka kita punya trading range yang baru. Tapi yang terjadi di sini sebenarnya dia belum sampai ke 50%, tapi udah turun lagi. Bisa dilihat di sini, dia belum sampai 50%, tapi sudah turun lagi. Biasanya, kalau dia belum 50% dan udah turun lagi, saya extend strukturnya. Salah klik. Saya extend strukturnya sampai saya mendapatkan struktur yang masuk ke 50% dan dia turun. Kalau memang dia masih mau turun. Tapi kita bisa lihat di sini, dia belum sampai 50%, dia sudah break lagi ke bawah. Jadi sebenarnya kita bisa masuk, kita bisa extend strukturnya. Dan di tempat yang harusnya saya kena loss kalau saya ada masuk, dia sebenarnya baru saja melakukan tugasnya untuk menembus 50% dari trading range yang ada. Oke? Jadi sebenarnya kalau saya dapat signal di sini, ini sebenarnya signal nih, tapi saya belum ambil karena ini sudah Jumat malam. Saya skip nih. Saya biasa kalau udah Jumat malam udah nggak trading apa-apa soalnya. Oke? Nah, apa sih maksudnya trading range seperti ini? Apa sih maksudnya struktur yang belum mencapai 50%? Jadi tuh kalau bukan kasarnya, istilahnya kalau misalkan struktur yang sudah masuk ke 50%, itu saya bilangnya udah external structure. Jadi ada namanya external structure dan internal structure di sini. Yang sudah saya singgung juga di video-video sebelumnya sepertinya. Atau belum ya? Tapi intinya, market structure adalah kunci pertama dari analisis forex saya, dan saya nanti akan bikin video berikutnya tentang market structure, di mana market memiliki external dan juga internal structure. Tapi kalau mau dibahas singkat seperti ini, market kalau mau naik gerakannya kan seperti ini, naik, turun, pullback,
dia naik, pullback lagi, dia naik lagi. Tapi pada dasarnya, pada kenyataannya, market tidak semulus itu gerakannya, tapi market melakukan gerakan seperti ini. Dia banyak gerakan-gerakan kecil di dalam gerakan-gerakan besar. Jadi, gerakan-gerakan yang besarnya ini itu disebut dengan external structure, dan gerakan-gerakan kecil di dalamnya itu bilangnya internal structure, yang mana saya akan bahas di video berikutnya. Kelihatannya agak rumit ya, tapi enggak kok, ini mudah. Jadi teman-teman harusnya bisa melakukannya semua, hanya perlu belajar aja di awal. Jadi semoga pengetahuan ini berguna. Oke, intinya saya nggak ambil trade di NZD CAD. Oke, lanjut. Oke, untuk berikutnya kita bahas cepat aja supaya kita punya lebih banyak waktu untuk bahas market outlook. Berikutnya saya ada trade di CAD JPY yang mana ini kena BE, break even. Kenapa saya ambil buy di CAD JPY? Karena kita bisa lihat di sini marketnya jelas mau ke atas. Low, high, ngebreak struktur di sini, lalu dia retrace sampai kurang lebih di 50% dari range tradingnya, lalu dia menjalankan tugasnya dengan ngebreak struktur di sini, dia belum sampai ke 50% sudah break lagi, belum sampai 50% sudah break lagi, tapi pada prinsipnya saya ketika dia terdapat signal untuk entry, saya entry. Dan di sini di hari Senin jam 11 malam, kurang lebih, terdapat satu signal yang mana biasanya saya nggak ambil kalau hari Senin. Cuma karena saya melihat ini di hari Selasa, yang mana sudah merupakan hari trading saya coba ambil signalnya. Dan ketika harga sudah sampai di 1:1 risk reward ratio, langsung saya lock posisi saya, stop loss-nya dari sini saya pindahin ke titik entry saya. Dan apa yang terjadi di hari Rabu, pagi-pagi, dini hari jam 3 pagi, waktu saya, harga menembus titik entry saya dan saya berakhir dengan break even di CAD JPY. Berikutnya di Euro USD. Nah, ini yang tadi saya bilang saya belajar banyak di sini. Euro USD, AUD USD, USD franc, NZD USD, dan juga AUD CAD. Ini seharusnya bisa menghasilkan saya keuntungan yang luar biasa untuk minggu ini. Kalau ini semua tembus, saya sudah dapat sekitar mungkin, katakanlah ini 3, risk reward-nya 3, 2,5, 5,5 total. Ini 3,8, katakanlah 4, 9. Ini 3,5, sekitar 12, lalu 4. Kurang lebih harusnya saya bisa mendapatkan 16R, yaitu risk reward saya 1:16. Jadi kalau saya resikokan 1%, andaikan saya hold semua trading saya, harusnya minggu ini saya bisa mendapatkan 16%. Tapi apa yang terjadi di sini, seluruh posisi saya malah saya tutup secara full di hari Kamis karena mau ada news FOMC. Bukan Kamis, Rabu malam saya tutup semua. Karena mau ada news FOMC. Yang biasanya news-news seperti FOMC, news seperti NFP, non-farm payroll singkatannya, dan juga news CPI, Consumer Price Index, itu adalah 3 news utama yang menyebabkan market bergerak sangat liar, sangat volatil, di mana biasanya ketika kita sudah punya posisi yang floating profitnya udah tinggi, ketika ada 3 news itu, floating profitnya hilang semua. Jadi, berdasarkan pengalaman saya seperti itu, saya langsung tutup trade saya. Tapi apa yang terjadi? Contoh di Euro USD, hari Rabu ketika saya tutup trade saya kurang lebih di sini,
Saya ada salah pencet barusan. Kurang lebih di sini. Price itu baru sekitar 2R atau 1,5R. Saya tutup semua dan apa yang terjadi? Price terus turun sampai dengan titik 1,5 dari Fibonacci retracement yang mana merupakan titik take profit saya biasanya. Dan harusnya Euro USD ini menghasilkan sekitar 4R. Kalau saya resikokan 1%, maka harusnya saya dapat 4% di sini. Pelajaran yang sangat berharga dan akan saya jadikan pelajaran juga untuk minggu depan. Tapi kalau mau kita breakdown, lagi-lagi sederhana. Saya selalu bilang trading saya sederhana. Bahkan teman-teman trader saya bilang sistem tradingnya ini TTM, trading tanpa mikir. Karena ya kita cuma menjalankan sistem yang ada, sistem yang udah memberitahukan kepada saya market mau kemana dan sebagainya. Jadi untuk Euro USD gerakannya sebenarnya kita udah bisa jelas kelihatan di sini ada break struktur, lalu dia membuat lower high, dia membuat equal low di sini. Lalu dia terlihat mau nembus atas tapi nggak bisa sehingga dia membuat equal high atau double top bilangnya. Tapi kalau kita melihat equal low, equal high berarti market ranging ini. Sampai kemudian market pecah di sini. Ini saya hapus dulu. Sampai kita lihat market berhasil menembus range di sini. Ini kita hapus dulu. Kita zoom. Kita bisa lihat ada break struktur di sini. Yang mana ini sudah saya bahas di market outlook saya minggu lalu. Saya juga bilang saya mau cari sell di sini karena baru ada break struktur. Dan apa yang terjadi? Market memberikan peluang sell untuk saya. Di candle ini, 21 Februari jam 7 pagi waktu saya, dan saya mengeksekusi trade ini kurang lebih mungkin jam 9, jam 10 saya lupa, yang pasti biasanya sebelum saya kerja. Dan ya, sisanya berjalan seperti yang sudah saya bilang tadi. Dan juga di AUD USD, sama. Cara analisisnya juga gampang semua. Lihat strukturnya apa? Ini juga sudah saya bahas di market outlook saya minggu lalu. Dia lower high, lower low, dia lower high lagi, dia break lagi ke bawah, lower low, dia pullback sampai ke 50%. Ini tradingnya di sini. Dia pullback sampai ke 50%, lalu saya dapat signal trading yang mana semua indikator saya juga mengkonfirmasinya. Saya ambil dan harusnya dia sampai ke TP, tapi saya tutup lebih awal, jadi saya hanya dapat sedikit. Tapi selama saya tidak hilang uang, saya masih menang. Sama, USD CHF juga sama konsepnya. Dia low, dia high, tapi belum berhasil menembus ini. Dia membentuk higher low. Akhirnya dia berhasil menembus market di sini. Semua struktur yang di sini tertembus. Retrace sampai ke 50%. Bisa dilihat di range yang ini. Retrace sampai ke 50%. Saya dapat entry signal di sini. Saya ambil. Dan kalau saya diamkan sampai hari Jumat malam, saya akan dapat 3,8 R di sini. Tapi apa daya, semua sudah terjadi. Dan saya harus cukup puas, dan bukan harus sih, memang cukup puas saya dengan hasilnya. Dan ini yang terjadi dengan USD CHF, begitu juga dengan NZD USD. Malah NZD USD ini saya rasa di sini saya tadi ada rugi sedikit ya, karena saya ada close posisi ketika dia, kalau nggak salah di sini deh, ketika dia nyebrang balik si moving average nih. Saya punya trading rules di mana kalau harga berlawanan arah dan dia udah nyebrang balik si moving average ini, saya tutup posisi saya supaya saya nggak loss lebih dalam lagi. Dan saya ambil sedikit loss di sini, dan kalau saya diamkan sampai dengan Jumat malam, lihat apa yang terjadi, dia turun jauh ke bawah. Oke. AUD CAD juga sama.
saya ada tutup posisi secara prematur karena mau FOMC news. Dan AUD CAD ini juga sama cara analisisnya. Market membentuk lower low, lower high, equal low, lower high, lalu dia break. Nggak break sih, ini bilangnya equal low sih dari sini sampai ke sini. Tapi saya melihat kemudian dia lower high. Dan dia memberikan saya signal, saya ini entry-nya agak telat di sini. Lalu apa yang terjadi kalau saya diamkan sampai dia hari Jumat malam? Dia sampai ke TP. Tapi saya cukup puas dengan hasil yang saya dapatkan di hari Rabu. Jadi hari Kamis dan Jumat saya sudah tidak trading apa-apa lagi. Oke, jadi kurang lebih inilah breakdown secara overall. Saya nggak masuk terlalu detail karena nanti ada video berikutnya lagi tentang bagaimana kita entry. Tapi untuk minggu lalu 21 sampai dengan 24 bukan November. Kenapa saya bilang November? 21 sampai dengan 24 Februari 2023. Beginilah hasil trading saya dan saya langsung masuk ke market outlook untuk minggu depan di 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Let's get going. Oke, kita masuk ke market outlook, weekly outlook dari market forex untuk beberapa pair yang sudah saya pilihkan, yaitu ada AUD USD, Euro USD, GBP USD, NZD USD, USD CHF, USD JPY, dan Euro JPY, yang mana merupakan major pair yang banyak ditradingkan oleh teman-teman, sehingga saya coba bahas bagaimana pergerakannya mungkin akan terjadi di minggu depan. Oke, kalau teman-teman masih ada mau pair lain yang ingin saya coba bahas di time frame daily dan H4, teman-teman boleh komen di bawah. Jadi saya bisa ada masukan juga, kira-kira teman-teman sukanya tuh pair apa sih untuk ditradingkan. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada yang belum tahu saya sedang pakai software apa sekarang, ini namanya TradingView. TradingView itu software charting yang bisa dilakukan di Windows, di Mac, di iPhone, atau juga di Android. Jadi teman-teman bisa melihat dan menganalisa chart dimanapun teman-teman berada selama ada koneksi internet tentunya. Dan kalau teman-teman ingin coba pakai TradingView ini, bisa pakai secara gratis. Dia sebenarnya ada plan berbayarnya, tapi saya nggak pakai yang berbayarnya sekarang. Udah sekian bulan saya nggak langganan. Jadi cukup banget untuk charting, untuk trading dengan TradingView yang gratis. Jadi kalau teman-teman pengen coba pakai TradingView, bisa langsung klik juga link di bawah. Saya ada tinggalin link untuk TradingView ini untuk teman-teman langsung daftar. Jadi oke, langsung kita masuk ke AUD USD. AUD USD. Yang garis merah ini adalah garis permulaan minggu di Senin tanggal 20 Februari. Dan di minggu lalu saya ada bilang bahwa AUD USD mungkin masih akan ke bawah dan saya masih mengincar dia untuk ke bawah, ke sell, bearish. Oke, kalau kita lihat dari daily-nya, di minggu ini dia langsung straight jatuh ke bawah seperti ini. Dan di 4H-nya kita bisa lihat di hari Senin dia ada pullback ke sini, yang mana area pullback ini kita lihat apakah area 50%. Ya, tepat 50%. Agak sedikit nggak nyentuh sebenarnya, tapi bisa dibilang ini nyentuh 50%. Pullback, lalu dia turun ke bawah dan dia membreak struktur yang ada di sini. Break struktur. Jadi, artinya apa? Trading range yang di sini tugasnya sudah selesai, sudah lengkap, dan kita sudah menemukan trading range yang baru untuk di H4. Tapi karena ini analisa mingguan, kita coba lihat dari daily. Daily itu sebenarnya mau kemana sih? Kita lihat strukturnya di daily. Dia terakhir
membentuk higher high di sini. Ini external structure yang membentuk higher high. Di sini ada internal structure high low di sini. Tapi kalau kita lihat eksternalnya dia membentuk higher high dan sekarang terlihat sedang retrace atau pullback ke bagian sini. Yang mana ini saya rasa juga sudah 50% dari trading range di daily. Jadi kita bisa lihat daily-nya naik. Kita tulis dulu deh biar enak. Daily naik. Naik sedang pullback. Dan kita masuk lagi ke H4. H4 sedang turun. H4-nya dia turun. Dan sekarang sedang mencari form lower low-nya. Mencari form lower low maksudnya gimana? Saya ulang sekali lagi, kalau harga sedang turun dia akan membentuk low high lower low, karena low yang di sini lebih rendah dari low yang di sini, lower high lower low. Sekarang market sedang dalam fase mencari di mana dia akan menemukan titik pullback, titik lower low untuk kemudian pullback. Oke. Tapi again kita lihat H4 turun. Jadi minggu depan pun sebenarnya saya masih akan mencari sell di AUD USD ini sampai dia berkata sebaliknya. Tapi kalau kita lihat daily-nya naik, jadi apa? Jadi jangan kaget kalau misalkan ternyata H4 akhirnya dia berubah arah untuk naik. Karena time frame kecil akan menyesuaikan dengan time frame yang lebih besar yang ada di atasnya. Oke, saya ulang lagi. Time frame kecil akan menyesuaikan dengan yang ada di time frame atasnya. Oke. Dan kita bisa lihat di sini H4 untuk minggu depan saya masih akan cari sell sampai dia berkata sebaliknya. Kalau dia mau nyari sell, di mana? Oke, kita lihat dulu. Kita sudah dapat external structure-nya di sini atau swing structure. Tapi kita bisa lihat di sini dia ada pullback sedikit lalu dia turun lagi ke bawah. Jadi kita juga bisa jadikan ini sebagai internal structure dari keseluruhan trading range. Sehingga kalau dia memang masih mau turun, saya akan cari sell di sini. Mungkin skenario-nya seperti ini. Atau skenario kedua yang mana lebih saya sukai karena dia mengambil 50%-nya si external structure. Lalu kemudian dia turun ke bawah. Ini adalah skenario untuk AUD USD. Berikutnya kita punya Euro USD. Euro USD minggu lalu pun saya bilang market mungkin masih akan turun dan saya masih akan cari sell di sini. Dan seperti yang teman-teman sudah lihat tadi, saya dapat sell di Euro USD. Dan kalau saya diemin malah sebenarnya dia masih akan lanjut ke bawah. Cuma ya sudah, toh sudah dapat untung juga. Jadi minggu depan dia mau kemana nih? Di minggu ini sama seperti AUD USD, berhubung Euro USD dan AUD USD adalah positive correlation, di mana kalau yang satu bergerak ke bawah, yang lain juga bergerak ke bawah biasanya. Jadi minggu lalu si Euro USD dia turun, di hari Senin dia membuat pullback ke atas, dan Selasa sampai dengan Jumat dia melanjutkan perjalanannya ke bawah. Ini yang terjadi di H4, tapi di daily-nya seperti apa? Oke, kita lihat daily-nya sebenarnya secara keseluruhan dia masih naik.
Karena di sini kita punya higher low, karena low ini lebih tinggi dari low yang ada di sini. Dia sudah membentuk higher high, sehingga kita sudah punya trading range kita. Dan sekarang, seperti halnya si AUD USD, dia sedang pullback ke di bawah area 50% dari trading range yang ada. Atau bisa dibilang ini area discount. Di atas area 50% adalah area premium. Oke. Nah, apakah si Euro USD di daily-nya akan naik atau akan turun? Jawabannya adalah kita nggak ada yang tahu. Intinya, kalau harga ini berhasil secara clean menembus low yang di sini, secara clean dalam artian body candle jelas-jelas menembus struktur. Bukan hanya wick atau ekornya aja, tapi bodinya. Kalau dia secara clean menembus di sini, maka harga mungkin akan turun. Kita tahu harga akan turun ketika dia sudah tembus lalu membentuk lower high. Lalu dia tembus lagi, maka sudah ada double break of structure, double boss namanya ini. Cuman ini sudah terlalu advance mungkin, saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Cuma kalau harga sudah menembus, bukan berarti harga akan fix ke bawah, tapi kemungkinan besar dia mungkin akan turun. Kita tahu dia turun kalau dia sudah membentuk lower high. Karena high yang di sini lebih rendah dari high yang di sini, jadi kita sudah bisa cari ancang-ancang untuk turun. Seperti itu. Tapi sekarang kita belum tahu dia akan kemana. Yang kita tahu hanyalah dia masih di trading range yang di sini. Daily dia masih terlihat naik. Kita tulis lagi. Daily naik. Sedang pullback. Sudah di bawah 50% range. Oke, kita lihat ke H4. Again, saya selalu bilang ke teman-teman, walaupun daily naik, tapi kalau H4 masih turun, masih jelas turun. Kalau di H4 masih turun, yang harus kita lakukan adalah fokus ke price action yang terjadi di time frame eksekusi kita. Yang mana kalau saya adalah H4. Jadi, saya akan terus cari sell di minggu depan sampai market berkata sebaliknya. Oke, jadi sudah mulai terasa ya seperti apa sih saya tradingnya. Coba teman-teman ikutan komen di bawah apakah sudah ngerti cara trading saya seperti apa, apakah perlu saya buatkan video lebih detail tentang bagaimana cara saya trading. Silakan di komen, kalau ada yang saya ngomongnya nggak enak juga silakan di feedback untuk pelajaran saya sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi daily naik tapi di 4H kita bisa lihat dia turun dan sedang ngapain sekarang nih. Oke, dia sama seperti AUD USD ya. Sedang mencari posisi lower low. Jadi di H4 kita bisa lihat dia sudah break posisi di sini. Break struktur, tapi kita masih belum menemukan di mana lower low-nya. Jadi kurang lebih ya, trading range-nya kira-kira udah tahu, tapi sampai dia ketemu lower low-nya di mana, kita baru bisa secara fix menentukan trading range-nya. Kalau kayak begini, dia masih bisa aja ke bawah sini, baru kemudian lower low. Ya kalau misalkan dia ternyata bentuk lower low-nya di sini, trading range-nya kita sesuaikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya sih, kalau misalkan lagi males analisa, saya sebenarnya di custom indikator yang saya bikin ini, saya juga punya plotnya ini. Jadi kalau
harga masih di bawah garis ini, garis plot ini, maka harga masih turun, masih bearish. Tapi kalau harga ada di atas garis ini, garisnya warna putih, ini artinya harga sedang naik atau sedang bullish. Tapi pada akhirnya indikator hanyalah indikator, makanya saya selalu bilang indikator adalah guidance atau pembimbing kita. Tapi pada akhirnya kita sebagai trader, sebagai manusia lah yang harus menentukan kemana market sedang dan akan terjadi. Oke? Kasih feedback ke saya kalau misalkan kalian ingin indikator ini untuk kalian juga, coba kalian kasih tahu saya. Oke? Boleh message saya di Instagram juga. Instagramnya ada di profil YouTube saya, bisa dilihat. Oke, jadi Euro USD minggu depan mau kemana? Seperti yang tadi saya bilang, karena di 4H dia sedang mencari posisi lower low, maka di minggu depan saya akan menunggu dia untuk pullback sampai dengan di mana teman-teman? Betul sekali, sampai dengan di 50% dari trading range yang ada. Dan saya akan menunggu dia memberikan saya signal untuk entry, dan baru saya akan entry sell. Saya masih akan terus cari sell di Euro USD sampai market berkata sebaliknya. Sekian untuk Euro USD. Oke, berikutnya kita punya GBP USD. GBP USD ini juga punya korelasi positif atau positive correlation dengan Euro USD dan AUD USD, di mana kalau yang satu bergerak ke bawah, maka yang lain biasanya juga akan bergerak ke bawah. Biasanya saya tekankan karena market nggak ada yang tahu mau ngapain. Jadi, apa yang terjadi di di GBP USD minggu lalu? Jadi minggu lalu nih, seperti halnya Euro dan juga AUD USD, kita bisa lihat dia break struktur yang di sini, dia ada break struktur yang di sini juga, sehingga dia membentuk lower low. Dan Senin, Selasa ini masih di hari Selasa malam, dia pullback ke sini. Dan apakah ini area 50%? Kita coba lihat. Sepertinya sih iya. Oke, dari trading sini ke yang ini dia belum sampai 50%, maka kita extend lagi ke bawah. Dan dia pullback sampai ke 50%. Lalu kemudian dia turun lagi. Super sederhana. Tapi sayang sekali di sini dia tidak memberikan signal entry untuk saya. Jadi ya sudah, saya diamkan saja. Jadi memang belum rezeki ibaratnya. Nah, di daily mau ngapain dia? Oke, kita di daily sudah mulai terlihat sepertinya dia mau turun nih. Kenapa dia mau turun? Karena begini. Pertama-tama, kita bisa lihat dia sampai sini masih naik. Ini high, low, dia break membentuk higher high, higher low, dia terus lagi ke atas. Ini adalah internal structure. Karena gerakannya pendek-pendek, tapi secara structure eksternalnya adalah yang di sini sampai dengan yang di sini. Oke? Ini adalah structure eksternal di daily. Kita tarik. Dan lagi-lagi saya ingatkan kembali bahwa di sini saya menggunakan candle namanya Heikin Ashi. Saya tidak menggunakan Japanese candlestick. Ini Japanese candlestick yang biasa. Tapi saya tidak menggunakan Japanese candlestick. Dan saya malah menggunakan Heikin Ashi. Sebentar, saya bingung. Oh, yang ini. Kenapa saya menggunakan Heikin Ashi? Jawabannya akan ada di video yang saya akan naikkan di pertengahan minggu depan. Mungkin di sekitar 1 Maret atau 2 Maret kita lihat. Yang pasti saya akan jelaskan tuntas kenapa saya menggunakan Heikin Ashi sebagai candle jagoan saya di trading. Oke, balik ke GBP USD di market outlook. Kita bisa lihat range di daily adalah dari sini sampai di sini. Dan market terlihat ingin pullback.
Belum sampai di 50%, market naik lagi ke atas, tapi dia gagal menembus high yang ada di sini. Dia gagal menembus. Biasanya, kalau market gagal menembus high, maka high gagal ditembus, artinya low yang di sini disebutnya sebagai weak low atau low yang lemah. Karena fungsi low itu kan adalah dia sebagai tempat isi bensinnya harga, supaya harga bisa menembus high yang ini kan. Kalau dia sudah ngisi bensin di sini tapi dia nggak berhasil tembus, kita ulang lagi. Kalau dia sudah isi bensin di sini tapi dia nggak berhasil tembus yang ini, maka low yang ini bisa dibilang lemah nih. Karena tempat bensinnya nggak bagus. Biasanya kalau misalkan kita menemukan weak low di sini, biasanya antara market akan menembus si low ini atau market akan ranging. Oke, kemungkinannya dua. Market akan menembus low yang ini atau market akan ranging di sini-sini aja. Kita lihat bagaimana perkembangannya di minggu-minggu ke depan. Cuma pada dasarnya di daily keseluruhan dia masih bullish. Tapi karena dia gagal menembus high yang terjadi di 14 Desember 2022, maka mungkin dia akan turun. Salah satu alasannya juga karena kita bisa lihat di sini ini equal high atau double top, tapi saya lebih suka bilangnya equal high, higher low, lower high. Sudah mulai berubah dia punya strukturnya. Karena high yang ini lebih rendah dari high yang ini. Jadi kalau memang dia akan turun di minggu depan, mungkin dia akan langsung bablas ke bawah. Dan kebetulan sejalan dengan apa yang terjadi di H4. H4 dia strukturnya masih turun. Ini lower high lebih rendah dari ini, maka dia lower high, lower low. Ini lower high dan ini adalah internal structure. Lower high, ini baru internal structure. Dia membentuk lower high, lower low, ini lower high dan sedang mau mencari lower low. Sepertinya. Oke. GBP USD, jadi minggu depan dia mau kemana nih? Oke, kita bisa lihat di sini market telah berhasil memasuki 50% dari struktur yang terjadi di H4 ini. Kenapa dia terhapus? Oke, dia sudah berhasil masuk ke 50%, tapi dia belum berhasil menembus si low yang di sini. Oke? Jadi kalau kita ulang lagi, daily. Naik, tapi tidak mampu menembus low sebelumnya. Sorry, bukan low, high sebelumnya. Kemungkinan akan turun dulu. H4. H4 dia turun. Jadi ini sejalan. H4 dan daily sejalan. Tapi di H4 kita bisa lihat dia belum menembus low yang di sini. Jadi mungkin antara di pembukaan minggu depan dia akan langsung turun, lalu membuat lower high untuk kemudian turun lagi, atau dia akan ranging di sini sebelum antara dia naik dulu atau turun dulu baru naik, terserah market mau ngapain, tapi kemungkinannya adalah seperti itu, antara dia turun naik turun atau ranging. Oke, ini untuk GBP USD di 4H. NZD USD.
NZD/USD di minggu lalu pun saya bilang saya mau cari sell dan ternyata saya dapat sell, tapi sayang sekali dia ketika saya sell di sini, tapi kemudian dia ranging dulu sampai kemudian di hari Jumat dia turun ke bawah, dia dumping ke bawah. Tapi saya udah exit posisi saya di sini karena dia sudah nyebrang balik ke moving average. Moving average apa? Saya pakai EMA di sini. EMA berapa? Nanti saya jelaskan di video-video selanjutnya. Apa yang terjadi di NZD/USD minggu lalu? Kita bisa lihat. Ini hari Senin pembukaan market. Dia pullback di sini, ranging dan turun. Nah, bagaimana dia pullback-nya? Kita lihat. Struktur terakhir yang terjadi adalah di sini. Tapi karena dia belum masuk ke 50%, lihat di sini, dia belum masuk ke 50% tapi sudah break lagi. Maka ini merupakan internal structure dan saya tarik lagi ke bawah. Dan dia belum juga nyentuh 50% dan udah break lagi. Jadi kalau begini apakah kita bisa tarik lagi? Kita bisa extend lagi dia punya range-nya? Tentu bisa. Kita tarik aja. Tapi teman-teman di sini juga harus aware, harus paham bahwa yang saya tarik ini adalah external structure. Tapi di sini dia punya internal structure yang mana si internal structure ini sudah nembus ke 50% dan dia turun lagi. Berarti secara internal structure dia sudah ketemu trading range-nya. Tapi secara external structure kita belum ketemu trading range-nya. Apa yang terjadi kalau begitu? Jadi ketika internal structure-nya dia sudah ketemu range-nya, tapi eksternalnya belum ketemu, yang terjadi adalah di suatu saat, kalau memang dia masih mau ke bawah, ketika kita kira dia mau turun, padahal dia nanti akan ada gerakan besar ke atas, yang mana dia akan menjemput si 50% dari external structure. Biasanya gerakan market akan seperti itu. Ini kalau di teman-teman yang trading smart money concept bilangnya liquidity grab ini. Tapi saya nggak akan bahas itu karena udah terlalu sulit, terlalu ribet istilahnya. Kita bikin simple aja. Cuma sebagai pengetahuan ke teman-teman aja kalau ada loh aliran trading yang seperti itu. Oke. NZD/USD. Bagaimana di daily-nya? Kita lihat. Oke, teman-teman, kita sudah lihat di sini NZD/USD terlihat membreak struktur yang di sini. Break struktur di sini dan market juga sudah membuat, kita bisa lihat dari sini, di sini dia masih naik. Lalu dia membentuk higher low, lalu dia gagal menembus high yang di sini. Dan apa yang terjadi? Ketika dia membuat higher low, dia yang ada membuat lower high. High yang ini lebih rendah dari high yang ini. Dia membuat lower high. Agak nggak kelihatan, saya ganti dulu. Oke, lower high dan dia terlihat membreak structure yang di sini. Jadi kita bisa lihat daily turun. Baru saja break structure. Sehingga dia sedang cari titik pembentukan lower low. Lalu di H4 seperti apa? Di H4 juga sama. Saya taruh sini deh. Di H4 dia juga baru saja turun, baru saja break struktur, sedang cari titik pembentukan lower low. Daily dan H4 sejalan.
Jadi di minggu depan kira-kira NZD USD akan gimana? Seperti halnya GBP USD, saya akan menunggu dia untuk pullback antara ke 50% dari internal range sebelum dia turun lagi, atau dia naik jauh sampai ke 50% dari si external range ini sebelum dia turun lagi. Begini untuk NZD USD. Oke, berikutnya kita masuk ke USD CHF atau USD franc, USD versus Swiss franc. Kita lihat di minggu lalu dia ngapain. Saya kalau nggak salah di minggu lalu, market outlook ke minggu lalu ada bilang deh kalau di daily-nya ini, iya betul sekali. Daily-nya ini saya nggak suka banget liatnya karena gerakannya pendek-pendek. Dibilang ranging juga enggak, tapi dibilang dia trending juga trendingnya nanggung-nanggung ini. Jadi saya kurang suka untuk lihat di daily. Tapi kita coba analisis pelan-pelan. Di H4, minggu lalu dia terlihat ranging karena kita bisa lihat nggak ada yang betul-betul nge-break struktur di sini. Terutama yang di atas kita bisa lihat nih. Sampai dengan hari Kamis sepertinya ya. Oke. Di sini juga di bawah. Di sini dia terlihat nembus sebenarnya nih. Tapi dia kembali lagi ke range dan kemudian dia malah ranging lagi. Sampai kemudian di hari Kamis kita bisa lihat di sini ada break struktur di sini. Bahkan dia nge-break beberapa struktur sekaligus nih ya. 2 struktur sekaligus sepertinya nih. Nah, ketika dia break struktur, berarti kita sudah bisa mencari-cari trading range kita. Ketika dia break, low terakhir yang nge-break struktur ada di mana? Oh, ada di sini. Oke, jadi kita bisa lihat ini adalah trading range baru kita. Oke. Dan kemudian di hari Selasa tanggal 21 Februari kita bisa lihat ini ada signal nih buat saya nih. Karena ini candle kedua yang nge-break si EMA, nge-break si moving average. Dan dia sudah pullback sampai dengan ke 50% dari trading range. Ini sudah valid sekali untuk kita ambil. Memang pada akhirnya akan tergantung ke konfirmasi dari custom indikator yang saya buat juga di bawah sini nih. Gimana cara bacanya? Nanti kalau teman-teman ternyata banyak yang ingin tahu, saya akan berikan video terpisah. Tapi untuk sekarang kita skip dulu. Intinya adalah saya mendapatkan signal di sini dan memang saya ambil. Yang mana saya lepas posisi saya ketika dia masih sekitar di sini. Kalau saya biarkan posisinya, dia akan terbang jauh ke atas. Wow, nggak apa-apa, jadi pelajaran saya untuk kedepannya. Oke, di 4H, dia terlihat naik clean sekali. Dan kita coba lihat dulu daily-nya, gimana untuk minggu depan. Di daily, dia terlihat naik. Dan trading range-nya adalah di sini sampai di sini. Oke, kita tulis. Daily naik. Sedang mencari titik pembentukan higher high. Lalu bagaimana dia di H4-nya? Di H4-nya kita bisa lihat hal yang sama. Pertama-tama karena di sini price sudah menembus titik 50% dan kemudian dia membreak structure lagi. Sorry, ini kan range yang di daily ya. Nah, range yang di H4 kan dari sini sampai ke sini. Karena dia sudah menembus titik 50% dan dia sudah nge-break lagi di sini, maka range ini sudah tidak valid dan kita sudah menemukan trading range baru kita. Oke. Ternyata H4 juga sama seperti di daily.
Hanya saja ininya kita ganti ke H4. Next, jadi minggu depan simple aja, udah langsung ketahuan. Saya akan nunggu dia pullback sampai di 50% dari trading range ini untuk kemudian cari signal untuk dia ke atas lebih jauh. Oke, sekian untuk USD CHF. Oke, berikutnya kita punya USD JPY. Ini markup saya di minggu lalu ini. Markup saya di minggu lalu masih ada dan ternyata harga cukup bergerak seperti apa yang saya perkirakan. Hanya saja dia pullback-nya kurang dalam ke bawah. Kita coba hapus ini dan kita coba analisis ulang. USD JPY di minggu lalu dia terlihat pullback. Pullback lalu terlihat gagal menembus high yang ada di kiri, tapi dia juga gagal menembus low yang ada di sini sehingga apa yang terjadi dia ranging sampai kemudian dia menemukan titik break-nya yaitu di candle yang ini. Oke. Tapi saya kurang suka sama gerakannya karena masih banyak range-range di bawah yang belum dijemput nih sama dia nih, daerah sini nih. Kan ini kalau kita mau tarik, dia belum sampai 50% tapi udah break, perpanjang. Pullback tapi belum sampai 50%, naik lagi, perpanjang lagi, extend. Belum sampai lagi, extend lagi. Jadi nanti mungkin di minggu depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita nggak tahu. Mungkin akan ada gerakan ekstrim di mana dia akan menjemput 50% dari range yang sangat besar ini. Tapi sampai itu terjadi, kita fokus dengan gerakan-gerakan market yang terjadi sekarang, yaitu kita fokus di internal range-nya. Internal range, internal structure. Oke. Internal structure yang di sini dia sudah berhasil menjemput 50% dan kemudian dia naik lagi ke atas. Jadi kita punya internal structure yang baru dari sini sampai ke sini di H4. Tapi bagaimana di daily? Kita lihat. Daily. Ini saya masih ada markup yang nggak ada hubungannya karena saya lagi cari kurs USD JPY karena USD JPY cukup berpengaruh dengan kehidupan saya sekarang secara langsung. Jadi saya biasa analisis USD JPY itu pakai cara analisis yang beda lagi, pakai supply demand, tapi untuk trading ini beda, kita pakai analisis market structure. Oke, di daily kita lihat dia bergerak turun sampai dengan di sini dan dia naik. Jadi dia ada break structure di kiri sehingga di daily kita bisa lihat dia naik. Trading range-nya adalah di mana dia sudah ternyata trading range di daily juga sama dengan trading range di H4. Jadi sebenarnya yang saya tadi tarik external structure di H4 itu sebenarnya merupakan internal structure yang di daily sebenarnya. Karena kan market itu fraktal dalam artian di dalam data-data market daily itu terdapat data-data H4. Apa yang terjadi di daily terjadi juga di H4. Jadi yang tadi saya tarik di H4 ternyata merupakan strukturnya si daily nih. Oke. Sehingga kita sudah tahu apa yang dilakukan daily dan juga H4. Daily naik sedang mencari titik higher high. Sama halnya dengan di H4. Berarti ini kita copy paste aja. Kenapa tidak ke copy paste? Oke. H4. Kalau begitu, sekarang udah simple aja. USD JPY minggu depan mau ngapain? Skenario 1, dia mengambil internal structure yang di sini, dia jemput 50% kemudian naik lagi, atau dia malah turun jauh, deep,
pullback namanya, sampai dengan 50% dari si external structure di sini, dan kemudian dia baru naik. Oke, ini untuk USD JPY di minggu depan. 27 sampai dengan 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Oke, di analisa terakhir di market outlook untuk 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2023 ini, kita akan bahas di Euro JPY. Euro JPY sedang ngapain sih sebenarnya? Oke, ini markup saya dari minggu lalu. Struktur terakhir yang terjadi di H4 adalah dia sedang naik. Kenapa? Karena dia baru saja nge-break structure yang di sini, dan sehingga kita ketemu trading range yang baru. Dan sekarang dia sedang pullback ke bawah, tapi belum menyentuh si 50% dari trading range. Dan terlihat sudah naik ke atas lagi, dan apakah dia nanti akan nge-break struktur yang di sini? Kita nggak tahu, kita masih harus lihat minggu depan. Tapi yang pasti kalau di daily seperti apa kita lihat. Oke, kita bisa lihat adanya perubahan struktur juga. Karena begini, sampai sini dia masih turun. Masih turun, lalu ini gagal menembus low yang di kiri. Dia ranging, sampai kemudian dia break struktur yang di sini. Jadi, di daily juga dia masih naik. Daily, dia naik. Sudah terbentuk higher high, sedang pullback, atau dia sedang mencari titik higher low-nya dia. Oke, ini di daily, dan di H4 juga kita bisa lihat di sini sepertinya sudah terbentuk higher low ya. Namun, kita bisa lihat juga, walaupun dia sudah terbentuk higher low, tapi dengan gerakan ke atas ini, kita belum bisa melihat apakah dia mau nembus yang ini. Sehingga, minggu depan gimana? Minggu depan, buat saya, skenarionya adalah, apakah dia mau menembus ke atas, lalu dia mencari higher low, baru kemudian naik lagi, atau dia turun ke bawah, saya salah ambil tools, atau apakah dia akan turun ke bawah ke 50% ini, baru kemudian dia naik, atau yang terakhir, dia bisa aja ranging karena dia belum menemukan pijakannya. Jadi inilah skenario saya untuk Euro JPY di minggu depan. Oke, jadi demikian sudah analisis market forex dari saya untuk 27 Februari sampai dengan 3 Maret 2023. Dan juga saya ada sharing ke teman-teman tentang bagaimana trading saya berjalan di minggu lalu, bagaimana saya loss, bagaimana saya win, bagaimana saya break even. Jadi semoga saya cukup transparan ke teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman, kalau merasa suka atau teman-teman ingin request pair-pair tertentu untuk saya analisiskan, teman-teman bisa sekalian komen di bawah. Sekalian kalau misalkan ada feedback tentang cara bicara saya, cara saya menjelaskan, dan segala macamnya. Atau bahkan kalau teman-teman ingin request video-video baru untuk saya bikinkan ke teman-teman, silakan feedback di komen di bawah. Dan kalau memang teman-teman suka dengan konten ini, silakan di press like, diklik like-nya, dan juga di subscribe kalau teman-teman belum mensubscribe ini, karena ini akan membantu saya untuk menjangkau algoritma YouTube untuk menjangkau teman-teman lain yang belum kenal channel ini, tapi di saat bersamaan mereka ingin mendapatkan pendapatan tambahan di luar dari apa yang mereka dapatkan selama ini lewat entah pekerjaan ataupun bisnis mereka. Begitu teman-teman. Karena balik lagi ke visi awal dari channel ini, trading untuk semua. Saya punya visi menjadikan trading forex bisa diakses oleh semua orang,
dengan cara yang simple, dengan cara yang nggak ribet. Kenapa? Karena trading forex, analisis teknikalnya itu hanya mencakup 20% dari keseluruhan aspek trading. Sisa 80% itu apa sih? Justru ini yang paling susah. Kedengarannya gampang tapi paling susah, yaitu menguasai diri sendiri supaya kita nggak menggunakan emosi ketika trading. Dan juga bagaimana kita punya planning jelas untuk mengembangkan akun trading kita. Yang mana seiring dengan perjalanan channel ini juga akan saya bantu bahas. Saya akan coba bantu teman-teman supaya teman-teman kita semua bisa punya plan yang jelas untuk menumbuhkan akun trading kita. Oke, kalau begitu sekian dulu analisis market saya dan jangan lupa tungguin terus konten-konten saya berikutnya karena saya akan melepas konten lain di luar market analysis. Jadi ya, sampai ketemu di konten berikutnya, teman-teman. Tradingnya yang safe ya. Semoga bisa mengakhiri minggu depan dengan profit. Amin. Oke, teman-teman, sampai jumpa.